Bab 2276, Mata Ganda yang tak terkalahkan. Julian berjalan keluar dari Gunung Suci dan melihat alam semesta, dan dia juga memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Tetapi dia tidak tahu rinciannya. Untuk bertahan hidup, Aston tidak menyembunyikannya. Julian berpikir karena dia sudah berada di alam semesta ini, masalah ini bukan rahasia lagi. Julian dapat mengetahui keseluruhan cerita dengan bertanya-tanya. Oh, Julian menjadi tertarik dan menatap Aston. Apakah domain abadi tahu? Aston bertanya. Julian mengangguk sedikit. Dia baru saja membaca beberapa pengantar tentang Endless dan mempelajari tentang Eternal Domain, salah satu dari 9 Endless Domain. Aston melanjutkan, wilayah abadi adalah salah satu dari 9 wilayah tak berujung. Meskipun menempati peringkat terakhir di antara 9 wilayah tak berujung, wilayah ini tidak boleh diremehkan. Terjadi pertikaian sipil di wilayah abadi, dan penguasa wilayah terbunuh. Agar dapat bertahan hidup, kami terpaksa melarikan diri bersama gadis suci. Farah, Julian bertanya. Ya. Aston mengangguk dan berkata, Farah adalah orang suci abadi, putri dari penguasa domain. Penguasa domain meninggal secara tragis, dan pasukan lain tidak dapat menoleransi orang suci tersebut dan ingin membunuhnya. Kami membayar harga yang sangat mahal untuk melarikan diri dan melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak berujung ini. Julian tidak ingin tahu terlalu banyak tentang alam abadi. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu dia tiba di wilayah luar tak berujung, dia akan dapat mengetahui kekuatan inti sejati wilayah luar tersebut. Aston melanjutkan, kekuatan dan golongan lain dapat melepaskan kerabat penguasa wilayah lainnya, tetapi mereka tidak dapat melepaskan gadis suci itu, karena gadis suci itu terlalu istimewa. Begitu dia dewasa, tidak ada yang dapat menghentikannya. Jika dia dewasa, dia pasti akan mendapat tempat di 9 wilayah. Ya. Julian tampak tidak yakin. Meskipun dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Farah, dia dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi Farah tidaklah tinggi, paling-paling hanya di alam Tianji Dao. Kekuatan ini dapat dianggap kuat di 9 alam tak terbatas, namun dia tidak dapat memiliki tempat di 9 alam. Ya, karena Sang Santo memiliki pupil ganda, dan pupil ganda berarti dia tak terkalahkan. Aston menghela napas pelan saat berkata demikian, sayang sekali Sein diburu dan menggunakan kekuatan kedua pupilnya secara berlebihan, menyebabkannya hancur. Sangat sulit untuk memulihkannya. Saya khawatir Sein tidak akan pernah bisa mengembalikan kekuatan kedua pupilnya yang tak terkalahkan lagi. Saya khawatir alam semesta ini akan terus mengembara di masa depan yang tak berujung dan dia tidak akan pernah berani kembali ke domain abadi. Julian tidak tahu banyak tentang mata ganda. Tetapi, karena lelaki di depanku mengatakan bahwa orang dengan pupil ganda tidak terkalahkan, pasti ada dasar untuk pernyataannya. Dan kamu? Aston menatapnya dan bertanya, aku sudah menceritakan semua hal ini kepadamu. Bukankah seharusnya kau menceritakan sesuatu tentang dirimu? Bagaimana mungkin ada segel yang begitu kuat di tubuhmu? Julian juga menunjukkan ekspresi getir di wajahnya dan berkata, tentu saja saya telah menyinggung musuh yang kuat. Dia mulai bermain-main. Julian sendiri memiliki musuh yang kuat, musuh ini disebut leluhur darah. Ia tertangkap dan berhasil melarikan diri dengan susah payah, namun pada akhirnya ia pingsan dan terombang-ambing dalam kehampaan tak berujung. Terkait masalah kekacauan, dia tidak banyak bicara. Dan Aston juga mempercayai semuanya itu tanpa keraguan. Kita akan menjadi sekutu mulai sekarang. Kalian bisa bertahan hidup di alam semesta ini. Mengenai kapan harus pergi, semuanya tergantung pada keinginan kalian. Aston berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Julian mengambil gelas anggur dan meminum semuanya. Aston tersenyum dan bertanya, apakah kau ingin tinggal di Gunung Suci Orang Suci, atau kau ingin mencari gunung suci lainnya? Julian berkata, alam semesta ini hancur dan berantakan. Hanya Gunung Suci tempat Sang Santo berada yang utuh. Aku akan tinggal di Gunung Suci tempat Sang Santo berada. Itu akan membantu kultivasiku. Aston mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, aku akan kembali dan menyiapkan tempat tinggal untukmu. Terima kasih banyak. Julian dan Aston mengobrol di pub sebentar, dan kemudian mereka kembali bersama. Aston juga mengatur tempat tinggal bagi Julian. Pada saat ini, di Gunung Suci tempat gadis suci Farah berada. Di tempat rahasia, Farah, mengenakan gaun putih, sedang berlatih. Cahaya putih keluar dari tubuhnya, dan beberapa pemandangan aneh muncul di matanya. Matanya bagaikan langit berbintang yang luas dan tak berbatas, sangat misterius. Pada saat ini, energi pedang muncul di matanya, dan energi pedang ini memotong segalanya. Pemandangan di matanya menghilang saat ini, dan beberapa darah mengalir keluar dari matanya. Matanya tak lagi jernih dan penuh semangat, tetapi menjadi keruh dan suram. Kemudian, dia muntah darah dan jatuh ke tanah. Aston sudah berada di luar pintu, tetapi dia melihat Farah sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Pada saat itu, dia dengan cepat mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia tampak cemas dan bertanya, Sein, kamu baik-baik saja?
Farah bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Darah yang mengalir dari sudut mulutnya menodai gaun putihnya. Pada saat ini, dia tidak lagi merasa superior, ataupun memiliki aura keabadian. Dia bagaikan bidadari yang jatuh ke dunia fana. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Aston juga tahu tentang situasi orang suci itu, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak. Sebaliknya, dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, saya bertemu Julian dan berbicara dengannya. Dia pendiam dan tidak memberitahu saya identitasnya secara rinci, tetapi saya dapat menebak bahwa latar belakangnya mengerikan. Aston berbicara dengan Julian dan dia mengetahui secara garis besar situasi Julian. Dia tahu bahwa Julian menyembunyikan sesuatu darinya dan tidak mengatakan kebenaran. Satu-satunya hal yang dapat dia tebak adalah bahwa Julian memiliki latar belakang yang hebat. Dia tampaknya tidak menyadari keberadaan Sang Santo, dan belum pernah mendengar namanya. Dia seharusnya berasal dari keluarga atau sekte misterius di 9 alam. Keluarga atau sektenya hanya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, jadi dia belum pernah mendengar nama Sang Santo. Dari sini, dapat dipastikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan alam abadi. Farah mengangguk pelan dan berkata, karena tidak apa-apa, biarkan saja dia pergi. Namun, ini adalah masa darurat, jadi kita tetap harus berhati-hati. Jika dia melakukan sesuatu yang membahayakan alam semesta, kita harus segera menaklukkannya. Saya akan menaati perintah suci. Baiklah, turun. Farah terdiam sejenak. Aston kemudian berdiri, berbalik dan pergi. Setelah Aston pergi, wajah orang suci itu berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengangkat tangannya dan sebuah buku muncul di tangannya. Sampul buku itu berwarna hitam dan tidak ada teks apapun di atasnya. Dia menatap buku di tangannya, bertanya-tanya apakah akan membukanya. Bayangan seorang senior yang kutemui sewaktu aku masih sangat muda muncul dalam pikiranku. Orang-orang dengan pupil ganda tidak terkalahkan, tetapi surga cemburu pada mereka. Sepanjang sejarah, siapapun dengan pupil ganda tidak dapat berkultivasi secara ekstrim dan akan terbunuh di tengah jalan. Suatu hari nanti, saat pupil gandamu hancur, kau akan mengambil jalan lain dan mengubah pupil gandamu menjadi pupil hitam. Namun, ini akan membuatmu ditinggalkan oleh seluruh makhluk hidup di dunia dan menjadi musuh mereka. Simpanlah buku kuno ini. Saat hari itu tiba, kau dapat menentukan pilihanmu sendiri. Bagian ini muncul dalam pikiranku. Ekspresi Farah tidak yakin. Dia tidak dapat mengambil keputusan. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi setelah memulai perjalanan mata iblis. Bab 2277, Cara Membobol Segel. Farah masih belum mengambil keputusan dan tidak memiliki keberanian untuk membuka buku hitam itu. Karena dia tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya setelah dia membukanya. Dia tidak tahu akan jadi apa dia setelah membukanya dan mengolahnya menjadi mata iblis. Saat ini, Julian ada di Gunung Suci. Julian menetap di sini untuk sementara. Di dalam ruangan, dia mengeluarkan sutra darah yang diberikan kepadanya oleh Sarah. Itu adalah buku merah tanpa kata-kata di sampulnya. Dia membukanya dengan lembut. Begitu sutra darah dibuka, beberapa prasasti misterius terekam pada halaman pertama kitab suci tersebut. Prasasti-prasasti ini muncul di depannya dan membentuk kata-kata ajaib. Hanya dia yang bisa melihat kata-kata ini. Bahkan jika ada makhluk hidup lain di dekatnya, mereka hanya bisa melihat seberkas darah mengambang di depan mata Julian, dan tidak bisa melihat kata-kata yang diproyeksikan oleh sutradara. Julian memperhatikan dengan saksama. Meskipun teks yang merekam sutradara itu ajaib dan misterius, dia masih dapat memahaminya. Tak lama kemudian, dia selesai membaca. Setelah membacanya, dia menutup sutradara dan menyimpannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan memuji, sungguh menakjubkan. Ayah Sarah, leluhur darah, memang merupakan tokoh terkenal di era pemakaman langit pertama. Dia benar-benar menciptakan kitab suci yang begitu ajaib. Sutradara sangat misterius. Ini adalah kitab suci yang mengajarkan seseorang untuk mengolah kekuatan darah dan mencapai kekuatan darah tertinggi. Namun, sutradara ini sangat mendalam sehingga sulit bagi Julian untuk mempraktikannya secara maksimal. Lagi pula, di tubuhnya sekarang ada segel, dan segel itu sulit untuk ditembus. Setelah membaca sutradara, dia memang tahu cara menghancurkan segel di darahnya, namun dia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat, itu akan memakan waktu lama. Caranya adalah dengan menyerap energi langit dan bumi secara terus-menerus dan mengintegrasikannya ke dalam darah. Bila kekuatan darah cukup kuat, ia dapat mematahkan batasan-batasan dalam tubuh. Akan tetapi, ini bukan untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan pada basis aslinya, tetapi untuk membuka kekuatan garis keturunan baru. Dengan kata lain, Anda perlu berlatih lagi. Ini sangat sulit bagi orang biasa. Namun bagi Julian, hal itu tidak terlalu sulit, karena meskipun ia tidak dapat menggunakan kekuatan Tao maupun kekuatan darah, kekuatan fisiknya masih ada. Dengan kekuatan fisiknya, sangat mudah baginya untuk memperoleh ramuan langka dari langit dan bumi.
Begitu garis keturunan lainnya telah diolah dan mencapai titik yang dapat memengaruhi segel di tubuhnya, ketika kedua garis keturunan itu bersatu, kekuatan garis keturunannya akan menjadi luar biasa kuat. Setelah Julian menemukan cara untuk melepaskan diri dari batasan-batasan dalam tubuhnya, dia berjalan keluar rumah dan keluar halaman. Dia berjalan ke sana kemari di Gunung Suci ini, namun tidak ada kebun obat di Gunung Suci ini. Dia berjalan keluar dari Gunung Suci dan mulai berjalan-jalan di daerah ini. Segera dia melihat kebun obat di Gunung Suci ini. Kebun obat itu penuh dengan obat-obatan spiritual dari surga dan bumi, dan semuanya memiliki tingkat yang sangat tinggi. Yang paling lemah merupakan obat-obatan spiritual setingkat dewa leluhur alam semesta, dan ada pula beberapa obat-obatan spiritual pamungkas. Melihat begitu banyak ramuan, mata Julian terbelalak. Apa? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Julian berbalik dan melihat Farah berjalan ke arahnya. Dia langsung tersenyum dan berkata, "Saya bosan, jadi saya jalan-jalan saja dan datang ke kebun obat." Farah meliriknya dan berkata dengan tenang, "Jangan pedulikan kebun obat. Ini adalah tanah suci terakhir di alam semesta ini. Area lain di alam semesta ini pada dasarnya hancur. Butuh waktu lama untuk pulih, dan musuhku dapat menemukan alam semesta ini kapan saja. Obat-obatan spiritual ini digunakan untuk membuat pil, dan pil digunakan untuk menyelamatkan nyawa." Julian sama sekali tidak menghiraukan peringatan Farah. Matanya berputar-putar, dan dia berpikir dalam benaknya bagaimana cara mendapatkan ramuan di kebun obat. Jika dia bisa mendapatkan dan menyerapnya, itu akan sangat membantunya. "Santo, mari kita bahas sesuatu," Julian berkata sambil tersenyum. "Berbicara," kata orang suci itu dengan ringan. "Bagaimana kalau memberiku ramuan mujarab yang paling mujarab?" Julian bertanya langsung. "Mustahil." Farah menolak secara langsung. "Ramuan mujarab yang paling mujarab sangatlah mulia dan langka. Sebagian besar ramuan spiritual di kebun obat ini dibawanya dari alam abadi. Setiap tanaman yang dikonsumsi, berkurang satu tanaman. Bagaimana dia bisa memberikannya pada makhluk yang tidak diketahui asal-usulnya seperti ini? Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apapun." Julian berbalik dan pergi. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Bagaimanapun, darah di hatinya belum terbuka. Sekalipun dibuka, darahnya butuh waktu untuk tumbuh. Sekarang dia tidak dapat menggunakan ramuan tingkat tertinggi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan menjauh dari Gunung Suci di bawah tatapan Farah. Begitu dia pergi, Aston muncul. "Santo," Farah memerintahkan, "Julian sedang mencoba menyerang kebun obat. Perhatikan aku, dan perkuat formasi kebun obat." "Ya." Aston mengangguk dan segera pergi untuk memperkuat formasi di sini. Setelah Julian pergi, dia pergi ke beberapa kota makmur. Kota-kota ini dulunya memiliki pavilion obat-obatan, tetapi setelah perang besar, banyak orang kuat yang terluka parah dan semua pil di pavilion obat-obatan habis dikonsumsi. Dan alam semesta ini hampir hancur, dan energi langit dan bumi belum pulih. Tidak ada obat spiritual langka yang lahir di langit dan bumi. Sekalipun ada, kualitasnya rendah, dan orang kuat tidak akan meremehkan obat-obatan spiritual seperti itu. Akan tetapi, obat-obatan spiritual yang dijual oleh beberapa apotek kualitasnya sangat rendah, bahkan tidak ada satupun obat-obatan spiritual bermutu abadi. Setelah berjalan-jalan, Julian cukup kecewa. Tak berdaya, ia harus meninggalkan kota itu dan menuju ke beberapa planet di alam semesta. Akan tetapi, ramuan spiritual di planet-planet utama hampir semuanya telah dipetik, dan ramuan spiritual baru tidak dapat lahir. Ini berarti bahwa setelah satu ramuan spiritual dipetik, jumlahnya akan berkurang satu. Julian menggunakan kebebasan dan kemudahan untuk melakukan perjalanan melalui banyak alam semesta, tetapi dia tidak menemukan ramuan berkualitas tinggi. Dia baru saja mendapatkan beberapa benda abadi di hutan purba yang jarang penduduknya, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan ramuan ajaib yang tidak dapat dianggap sebagai benda abadi. Julian membawa sejumlah besar obat spiritual kembali ke Gunung Suci tempat orang suci itu tinggal dan kembali ke halamannya. Dia menatap ramuan di halaman dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ada banyak ramuan semacam itu saat alam semesta manusia lahir, tetapi dia bahkan tidak mau melihatnya. Akan tetapi, sekarang sudah menjadi barang langka. Jika aku tahu ini lebih awal, aku akan membawa beberapa ramuan langka sebelum aku datang ke sini. Julian bergumam dengan penyesalan. Seketika itu juga dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Lupakan saja, aku akan menggunakannya untuk saat ini. Setelah aku membuka garis keturunan baru, aku akan menemukan cara untuk meninggalkan alam semesta ini dan pergi ke alam lain. Dengan begitu aku bisa menemukan ramuan yang lebih kuat. Dengan begitu garis keturunanku akan tumbuh lebih cepat, dan aku bisa menghancurkan segel di tubuhku lebih cepat." Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah panci besar muncul. Ia melemparkan segala jenis ramuan ajaib ke dalam panci besar, lalu menyalakan api untuk memasak ramuan ajaib itu. Sekalipun Anda tidak dapat menggunakan kekuatan Tao, tidaklah sulit untuk mengaktifkan api. Ramuan itu direbus terus-menerus dan akhirnya diubah menjadi panci berisi obat. Julian menarik napas dalam-dalam.
Saatnya untuk membuka garis keturunan baru adalah sekarang. Lalu, dia melompat ke dalam panci. Saudara Julian, apa yang sedang kamu lakukan? Terdengar suara, lalu Aston masuk dan melihat Julian duduk di dalam panci besar berisi ramuan warna-warni. Ramuan ini mengeluarkan aroma samar. Dia tampak terkejut. Bab 2278, Latihan Keras. Aston tampak bingung. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat kultivasi Julian, kekuatan fisik Julian sangat mengerikan. Untuk memiliki tubuh seperti itu, tingkat kultivasinya pasti mengerikan. Namun kini ia sedang mengutak-atik beberapa ramuan berkualitas rendah. Julian juga tampak malu. Sambil menatap Aston yang berjalan ke arahnya, dia berkata dengan serius, "Kamu tidak mengerti ini. Ini adalah teknik rahasia kita yang unik, teknik rahasia yang sangat bagus untuk melembutkan dan mengolah tubuh." "Ah, benarkah?" Aston menjadi tertarik dan bertanya, "Tubuhmu sebanding dengan alam Dao surgawi. Apakah obat spiritual yang rendah dan energi yang rendah seperti itu masih dapat membantu tubuhmu?" "Sudah kubilang, ini teknik rahasia yang unik." Julian berbicara omong kosong dengan serius, lalu mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu. Katanya, "Jika kalian tidak ada urusan, silakan pergi dulu. Teknik rahasia kami tidak boleh dibagikan kepada orang lain, dan tidak boleh dilihat oleh makhluk hidup lainnya." Julian tidak banyak bicara, dan Aston tidak bertanya lebih lanjut. Dia pergi dengan keraguan. Julian berteriak lagi, "Jangan mengintip keluar. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi." Suara Aston terdengar, lalu dia menghilang di halaman. Setelah dia pergi, Julian akhirnya menghela napas lega, lalu bergumam, "Sungguh memalukan. Aku adalah orang yang kuat di Hengji Dao, tetapi aku malah mengutak-atik obat spiritual berkualitas rendah seperti itu." Dia menggelengkan kepalanya pelan, membuang pikiran-pikiran acak dalam benaknya. Lalu dia menjadi tenang. Sutra darah sangat mendalam dan luas. Buku ini mencatat metode pengembangan darah dan Qi, cara meningkatkan garis keturunan ke tingkat tertinggi, dan juga mencakup metode tentang cara membuka garis keturunan jantung. Sekarang ada segel di darah Julian. Segel ini tidak hanya menyegel darahnya, tetapi juga menyegel kekuatan Tao-nya. Dia tidak punya pilihan selain membuka garis keturunan baru. Setelah tenang, dia mengaktifkan kitab meridian darah. Tubuhnya direndam dalam tangki air yang diisi ramuan. Ramuan ini mengandung energi. Energi ini sangatlah kuat bagi orang biasa, namun sangat lemah bagi orang super kuat. Mengesampingkan tingkat kultivasi Julian, energi ini cukup untuk garis keturunan yang ingin dibuka Julian. Sebagian energi dalam ramuan itu masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori di seluruh tubuh. Julian, di bawah pengaruh keterampilannya, memungkinkan energi ini membentuk garis keturunan baru. Kabut darah baru muncul di ototnya. Kabut darah ini tidak memiliki kekuatan. Ia menyatu dengan ramuan itu dan secara bertahap membentuk darah baru. Darah mengalir melalui meridian di seluruh tubuh. Namun kekuatan garis keturunannya sendiri tersembunyi. Adegan ini berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, ramuan warna-warni di tangki air menjadi bening, dan semua energi di dalamnya diserap oleh Julian. Garis keturunan baru Julian telah dikembangkan, dan kekuatannya telah meningkat pesat, hampir mencapai tingkat negeri dongeng. Meskipun masih sangat lemah, Julian merasa sangat puas. Selama dia terus menyerap energi langit dan bumi serta ramuan langit dan bumi, kekuatan garis keturunannya akan meningkat dengan cepat. Dia melompat keluar dari tangki air dengan puas, meregangkan otot-ototnya, dan akhirnya mengerahkan kekuatan Tao. Garis keturunan baru dapat mengaktifkan kekuatan Tao dan juga dapat melepaskan kekuatan alam ilahi. Julian berjalan keluar halaman dengan puas, dan tanpa sadar dia datang ke kebun obat lagi. Melihat obat-obatan ajaib yang tak terhitung jumlahnya di kebun obat, keserakahan muncul di wajahnya. Dia juga menemukan bahwa ada lebih banyak formasi di taman obat. Dengan kekuatan fisiknya, dia mungkin dapat menembus formasi itu. Akan tetapi, dia tidak ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Sang Santo, jadi dia tidak memaksa masuk ke kebun obat. Dia memilih untuk pergi, meninggalkan gunung suci ini, dan mulai menjelajahi alam semesta untuk mencari ramuan dari langit dan bumi. Sekarang, tidak peduli kualitasnya, yang penting ramuan itu adalah ramuan dari surga dan bumi, dia akan memetik semuanya. Selama 3 tahun jauh dari rumah, ia mengumpulkan banyak ramuan ajaib dari langit dan bumi. Kali ini peruntungannya cukup baik karena ia memperoleh obat ajaib. Setelah memperoleh banyak obat-obatan spiritual, dia sekali lagi menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Semakin maju kekuatan garis keturunan Anda, semakin sulit untuk ditingkatkan. Setelah menyerap obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, garis keturunannya bahkan tidak mencapai tingkat dewa. Dengan cara ini, ia terus pergi ke beberapa tempat yang jarang penduduknya untuk mencari obat ajaib dari langit dan bumi. Dalam sekejap mata, 30 juta tahun telah berlalu sejak garis keturunan baru Julian dibuka. Selama 30 juta tahun terakhir, Julian terus mencari ramuan dan terus meningkatkan kekuatan garis keturunannya.
Setelah usahanya yang berkelanjutan, kekuatan garis keturunannya hanya meningkat sedikit ke tingkat kaisar. Gunung Suci tempat tinggal orang suci. Selama 30 juta tahun terakhir, Santo Farah telah berusaha memulihkan mata gandanya. Demi memulihkan kedua pupil matanya, dia banyak sekali mengonsumsi ramuan tingkat Tianji Dao. Namun, bahkan setelah mengonsumsi begitu banyak ramuan tingkat Tianji Dao, kedua pupil matanya masih belum pulih. Hal ini membuatnya sedikit putus asa. Di puncak gunung, di depan tebing, Farah berdiri di sini. Di belakangnya berdiri seorang pria yang cukup tampan. Apa yang dilakukan Julian selama periode ini? Farah bertanya. Aston menjawab, dia tidak melakukan apapun. Dia menjelajahi seluruh jagat raya, mencari ramuan. Namun, jagat raya ini telah hancur, dan sulit untuk menghasilkan ramuan berkualitas tinggi. Dia hanya mencari ramuan berkualitas rendah. Oh. Mendengar ini, Farah menjadi tertarik, berbalik dan menatap Aston, sambil bertanya, dia adalah orang yang kuat, mengapa dia mencari obat-obatan spiritual berkualitas rendah ini? Aston menjawab, sepertinya dia sedang menempa tubuhnya, dan sepertinya dia sedang meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Aku tidak tahu detailnya. Aku bertanya kepadanya, dan dia hanya mengatakan bahwa itu adalah teknik rahasia unik sektenya. Dia juga mengingatkanku untuk tidak mengintip, jadi aku tidak mengintip. Menarik. Bibir Farah melengkung ke atas, memperlihatkan senyum tipis. Baiklah, turunlah, aku akan menemui Julian. Dia berhenti sejenak. Ya, Tuan. Aston berbalik dan pergi. Farah juga meninggalkan tempat ini untuk mencari Julian. Ketika dia tiba di kediaman Julian, Julian sedang berendam dalam tangki air, dengan cahaya darah samar-samar bersinar di sekujur tubuhnya. Cahaya darah ini mengandung suatu kekuatan, tetapi kekuatan ini terlalu lemah dan hanya mampu mencapai tingkat kaisar. Apa yang sedang kamu lakukan? Farah mendekat dan menatap Julian yang sedang berendam dalam tangki air. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, tidakkah kamu lihat aku sedang berlatih? Praktik? Ada sesuatu yang aneh di mata Farah. Kekuatan fisik Julian sangat kuat, jadi mengapa aura yang dipancarkannya begitu lemah sekarang? Kembalilah jika kamu tidak ada urusan dan jangan ganggu aku. Julian mengabaikan tatapan aneh Farah. Sekarang dia hanya harus bertahan. Kegigihannya adalah untuk mematahkan batasan-batasan dalam tubuhnya. Begitu batasan dalam tubuhnya dibuka, dengan penggabungan darah ganda dan meridian darah, dia akan menjadi luar biasa kuat. Jika kau benar-benar membutuhkan ramuan dari surga dan bumi, aku bisa memberikannya padamu. Farah tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil menatap Julian. Mendengar ini, Julian begitu gembira hingga dia tidak bisa menahan diri untuk melompat keluar dari tangki air dan langsung muncul di depan Farah. Dia tidak mengenakan sehelai benang pun, wajah cantik Farah tiba-tiba memerah dan dia pun memalingkan mukanya. Hei hei. Julian tertawa, dan cahaya hitam melintas di sekujur tubuhnya, membentuk mantel hitam. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu serius? Bisakah aku memetik ramuan spiritual dari tempat yang jauh? Bab 2279, Musuh Tiba. Julian telah mendambakan obat-obatan ajaib di kebun obat selama puluhan juta tahun. Akan tetapi, garis keturunan yang baru dikembangkannya masih sangat lemah dan tidak dapat menggunakan ramuan bermutu tinggi tersebut. Sekalipun dia menggunakannya, itu akan sia-sia. Menurut idenya, pertama-tama dia akan meningkatkan garis keturunannya, lalu mencari kesempatan untuk mengosongkan kebun obat, dan kemudian melarikan diri. Namun dia tidak menyangka Farah akan berinisiatif menawarkan untuk memberinya ramuan itu. Farah mengangguk pelan dan berkata, kamu boleh memetik beberapa, tapi jangan semuanya. Aku punya kegunaan lain untuk ramuan spiritual ini, jadi aku tidak bisa memberikan semuanya kepadamu. Kalau dulu, tidak masalah jika aku memberikan semuanya kepadamu. Farah dulunya adalah orang suci alam abadi, dan ramuan-ramuan ini tidak ada artinya baginya. Tetapi sekarang setelah dia berkelana ke sini, sumber daya itu akan semakin berkurang, jadi dia harus lebih berhemat. Pada saat ini, sebuah alam semesta tiba-tiba muncul di kehampaan yang tak berujung. Saat alam semesta ini muncul, ia ditemukan oleh tentara yang berpatroli. Alam semesta tempat orang suci itu berada segera membunyikan sirene. Sang Santo bersama Julian. Suara sirene bergema di seluruh alam semesta. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menatap Julian dan berkata dengan tergesa-gesa, musuh-musuhku mengejarku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Setelah mengatakan ini, orang suci itu menghilang di depan Julian. Julian sedikit tertegun. Dia tahu sesuatu tentang Santo Farah. Farah merupakan orang suci dari alam abadi. Ayahnya terbunuh dan dia juga diburu. Sekarang musuh mengejar kita. Julian tidak pergi, karena bahkan jika pertempuran pecah, jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekalipun ada segel di tubuhnya, hanya taunya saja yang tersegel. Alam tahu bebasnya tidak disegel. Dia akan merasa bebas dan tenang, dan akan mudah baginya untuk pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengikuti Farah dan tiba di sebuah kota di inti alam semesta ini.
Kota itu penuh dengan pasukan prajurit. Dan di mansion Tuan Kota, banyak jenderal berkumpul di sini. Pemimpinnya adalah Aston. Aston berada di posisi pertama. Ketika dia melihat Sang Santo muncul, dia tampak serius dan berkata, "Santo, musuh sedang mengejar kita. Pupil matamu terluka dan kau tidak bisa melawan lagi. Kau mundur dulu dan kami akan menahan musuh." "Bagaimana ini bisa terjadi?" Farah berkata dingin dengan wajah muram, "Sekalipun aku mati, aku harus bersama para prajurit." Julian juga muncul di aula, tetapi dia berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, alam semesta yang tampak dari dunia luar semakin dekat. Setelah mendekati alam semesta tempat Santo Farah berada, pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari alam semesta. Para prajurit ini sangat kuat dan aura mereka menakutkan. "Farah, kembalilah bersamaku." Teriakan keras datang dari luar alam semesta. "Ikuti aku dan kau mungkin masih bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun." Suara itu datang dan menyebar ke seluruh alam semesta. Mendengar suara ini, Farah langsung menjadi marah. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, menunjuk ke langit. Energi pedang yang cemerlang meledak, menembus alam semesta dan menuju langsung ke kehampaan yang tak berujung. "Ikuti aku, para prajurit, dan bunuh bersama-sama." Membunuh. Farah bergegas keluar dari alam semesta dalam sekejap dan muncul di kehampaan yang tak berujung. Dengan kemunculannya, pasukan besar muncul di belakangnya. Ribuan pasukan muncul di kehampaan yang tak berujung. Di hadapan dua semesta, kedua pasukan saling berhadapan. Komandan musuh adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam. Ketika dia melihat Farah, dia tampak sangat tenang dan berkata dengan tenang, "Farah, aku tidak ingin membunuhmu. Penguasa wilayah telah memerintahkan bahwa selama kamu menyerah, aku akan mengampuni nyawamu." Farah berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya." Pria berbaju besi hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Bunuh tanpa ampun." Dengan perintahnya, pasukan di belakangnya segera bergegas keluar. Pertempuran sengit pun terjadi dalam sekejap. Julian ada di alam semesta dan belum pergi. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke Gunung Suci tempat Farah berada dan datang ke sekitar kebun obat. Begitu dia mendekati kebun obat, kekuatan mengerikan dari formasi itu merasukinya. Sekalipun tubuh fisiknya tak tertandingi, dia tetap saja terkejut. Kekuatan dahsyat itu membuat darahnya mendidih dan dia memuntahkan seteguk darah. "Sial, kuat sekali." Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. "Pecahkan itu untukku." Dia mengepalkan tangannya dan menyerang dengan ganas. Kekuatan tubuh fisik berkumpul dan meledak dalam sekejap, meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Tianji Dao. Suatu kekuatan dahsyat menyerang formasi itu, dan area itu meledak seketika. Tetapi formasi itu tidak bergerak sama sekali. Kekuatan fisiknya tidak mampu mengalahkan formasi tersebut. Sangat sulit, Julian mengumpat dalam hati. Dengan prestasinya dalam formasi, dia bisa mematahkannya. Namun, garis keturunannya disegel, jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan Tao, dia juga tidak dapat menggunakan sutra hati asli untuk menghancurkan formasi tersebut. Kekuatan Tao yang dirangsang oleh garis keturunan barunya terbatas, dan mustahil untuk menghancurkan formasi itu sama sekali. Dia menyerang lagi. Ribuan serangan dalam satu momen. Akan tetapi, meskipun kekuatan fisiknya tak tertandingi, dia tidak dapat menghancurkan formasi itu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil semua ramuan spiritual di kebun obat agar garis keturunannya terus tumbuh lebih kuat. Namun, dia tidak tahu bahwa formasi yang dibentuk Aston sangat kuat dan dia tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Pada saat ini, pertempuran sengit telah terjadi di luar alam semesta. Akibat pertempuran itu pun melanda, dan seluruh alam semesta terkena dampaknya. Retakan terus muncul di kehampaan alam semesta, dan bisa saja pecah kapan saja. "Sepertinya aku tidak bisa mendapatkan ramuan itu di sini." Julian memandang keluar angkasa dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, "Sialan, ini tidak mungkin datang lebih cepat atau lambat, tapi sekaranglah saatnya." Jika musuh datang sedikit lebih lambat, Farah akan dapat membuka kebun obat dan mendapatkan beberapa ramuan. Pikiran Julian bergerak, dan dia menggunakan kemampuan kebebasan dan kejudahan untuk melewati formasi dan memasuki taman obat. Namun, formasi di sini sangat ajaib. Bahkan bebas dan mudah tidak dapat melewatinya. Atau mungkin bebas dan mudahnya belum dilatih sampai tingkat tertinggi sehingga tidak bisa melewati formasi ini. Boom! Kekosongan di sekitar tubuhnya diserang oleh kekuatan luar dan terus-menerus dihancurkan. Hukum seluruh alam semesta juga runtuh. Julian tidak ragu-ragu. Dengan pikirannya, dia muncul di luar alam semesta. Dia ingin pergi, tetapi dia melihat pertempuran sengit di kehampaan tak berujung di kejauhan. Musuh sangat kuat. Orang suci itu terkepung, dan dia terluka. Kekuatan Aston juga mengerikan. Dilihat dari auranya, tingkatannya berada di Tianji Dao dan telah mencapai akhir Tianji Dao.
Kekuatan yang ia perlihatkan bahkan lebih kuat dari Wutian saat Julian bertarung dengannya sebelumnya. Aston dikepung oleh 7 atau 8 orang kuat. Ia tidak sebanding dengan 4 orang yang memiliki 2 tinjunya, dan terus-menerus terluka dan mengalami kerusakan serius. Pejuang lainnya juga terkepung. Ada yang meninggal, ada yang terluka. Wush! Energi pedang memotong kekosongan tak berujung dan langsung menebas alam semesta. Alam semesta hancur dalam sekejap. Di bawah kehancuran kekuatan yang dahsyat, ia hancur menjadi ketiadaan dan menghilang ke dalam kekosongan tak berujung. Ramuanku! Julian sangat marah hingga bola matanya hampir keluar. Begitu banyak ramuan ajaib yang hancur begitu saja. Saudara Julian, tolong bawa gadis suci itu pergi. Aku mohon padamu untuk melakukan itu. Di kejauhan, terdengar teriakan. Ini suara Aston. Pada saat ini, Aston dikepung. Dia ditikam dengan 7 atau 8 pedang. Pedang panjang yang menyilaukan menusuk tubuhnya. Suatu kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya, dengan paksa melepaskan pedang-pedang yang telah menusuk tubuhnya. Bab 2280, Pengorbanan Aston. Aston sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, ia tidak akan mampu menahan pengepungan makhluk yang levelnya sama. Pada saat itu, dia terluka dan terluka parah. Hal yang sama terjadi pada Saint Farah, yang dikepung oleh banyak pria kuat, dan gaun putihnya dihiasi dengan warna merah cerah. Prajurit lainnya juga dibantai. Pertempuran sengit terjadi di kehampaan tak berujung ini. Melihat pemandangan ini, Julian sedikit mengernyit. Mereka yang memburu Saint Farah terlalu kuat, dan banyak di antara mereka yang sama kuatnya dengan dia di puncak kekuatannya. Terlebih lagi, ada segel di tubuh Julian sekarang, dan dia tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Dia hanya dapat menggunakan alam Dao bebas. Dengan pencapaiannya saat ini di alam Dao bebas, dia tidak memiliki peluang menang melawan siapapun yang mengepung Aston. Belum lagi menghadapi semua pengejarnya. Ini adalah urusan Farah, masalah internal domain abadi, dan Julian tidak ingin terlibat. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Farah, dia menyelamatkannya ke alam semesta. Bagaimana dia bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati saat ini? Dia mengaktifkan keadaan bebas dan mudah, dan tubuhnya berkelebat dan muncul di hadapan Farah. Farah memegang pedang panjang di tangannya dan terus menyerang dengan pedang itu. Energi pedang yang cemerlang meledak dan menuju langsung ke arah musuh. Seorang lelaki mendekat tanpa bersuara, muncul di belakangnya, mengangkat pisau besar di tangannya, dan melancarkan pukulan mematikan. Pada saat kritis ini, Julian tiba-tiba muncul dan menangkap Farah. Berjalan. Dia menarik Farah, mengaktifkan kekuatan bebas dan mudah, dan tubuhnya menghilang di tempat. Orang kuat yang menyerang Farah meleset, dan kekuatan dahsyat itu langsung memotong kekosongan. Daerah yang sangat terpencil. Farah aman untuk saat ini, tetapi dia tampak sangat malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Farah berteriak, mengapa kau menyelamatkanku? Mengapa kau membiarkanku mati? Mengapa kau membiarkanku mati dalam pertempuran? Julian melepaskannya, memberi isyarat untuk mengundang, dan berkata dengan tenang, karena kamu ingin mati, silakan saja. Siapa yang akan membalaskan dendam mereka jika kamu mati? Jika kamu mati, siapa yang akan membalaskan dendam ayahmu? Setelah mendengar ini, Farah langsung tenang. Ah! Dia mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit, sambil mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Julian pun berkata dengan putus asa, dengan kekuatanku, aku hanya bisa menyelamatkanmu, tapi aku tidak bisa menyelamatkan semua bawahanmu. Kekuatan Julian saat ini terbatas, dan dia tidak mampu menyelamatkan semua bawahan Farah. Kalau begitu, selamatkan Aston. Farah seolah meraih sedotan penyelamat dan menatap Julian dengan wajah memohon. Julian sedikit mengernyit. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menyelamatkan satu orang lagi. Tetaplah di sini, jangan bergerak, aku akan segera kembali. Julian dan Aston saling kenal, dan Aston adalah orang yang sangat baik. Dia menggunakan kebebasan dan kemudahan sekali lagi dan meninggalkan tempat itu. Saat berikutnya dia muncul di medan perang, di depan Aston, menarik Aston, dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bahkan pemimpin musuh tidak bereaksi. Dia ingin mengejar Aura Sein dan Aston. Akan tetapi, Julian menggunakan kondisi bebas dan mudah, yang tidak meninggalkan sedikit pun nafas Tao. Terlebih lagi, kekosongan tak berujung di sini tidak memiliki kekuatan Tao apapun, jadi dia tidak dapat mengejarnya sama sekali. Pemimpinnya tampak sangat serius. Orang suci Farah dan Aston diselamatkan, tetapi bawahan Farah segera dibantai. Jenderal, Farah dan Aston diselamatkan oleh makhluk misterius. Sekarang kita tidak bisa melacak jejak mereka. Apa yang harus kita lakukan? Seorang tentara datang dan melapor. Sang jenderal menatap kekosongan tak berujung di depannya dengan ekspresi serius, dan bergumam, tanpa kekuatan Tao apapun, tanpa menyebabkan fluktuasi spasial apapun, dia dapat melepaskan diri dari kekosongan tak berujung ini dalam sekejap.
Mungkinkah dia berasal dari domain langit? Orang yang memimpin pasukan untuk memburu Saint Farah kali ini adalah seorang jenderal dari domain abadi. Dia tahu banyak hal. Keterampilan sihir yang ditunjukkan Julian mengingatkannya pada seorang pria kuat di domain langit. Kembalilah terlebih dulu dan laporkan kepada penguasa wilayah. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung, di suatu tempat, Julian muncul di depan Farah bersama Aston yang terluka parah. Begitu Farah muncul, dia berlutut dengan satu kaki di udara, dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri di wajahnya, dan berkata, "Orang suci, aku minta maaf, aku tidak kompeten dan gagal melindungimu." Farah yang penuh luka membantunya berdiri dan berkata, "Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin." Sangat disayangkan, banyak sekali obat-obatan spiritual di kebun obat. Julian merasa kasihan pada obat-obatan spiritual itu, lalu menatap Saint Farah dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Orang suci Farah menggelengkan kepalanya sedikit. Pada titik ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Aston berkata, "Gadis suci, kau harus hidup. Selama kau hidup, mereka akan waspada. Selama kau hidup, cepat atau lambat kau akan dapat kembali ke domain abadi dan mencari keadilan bagi penguasa domain lama. Aku bersedia menggunakan seluruh kultivasi hidupku untuk memperbaiki pupil ganda Saint." Aston berbicara. "Jangan." Santo Farah segera berbicara. Akan tetapi, saat dia membuka mulut, sudah terlambat. Aston telah mengambil tindakan dan menyegel kultivasi orang suci itu dalam sekejap. Tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi dari sang Saint. Dia mengambil tindakan secara tiba-tiba dan Saint Farah tidak bereaksi tepat waktu. Saint Farah berdiri dalam kehampaan, tidak dapat bergerak, dan tidak mampu mengerahkan kekuatannya, sementara seluruh tubuh Aston memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pada saat ini, dia membakar dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri, dan memperoleh kekuatan yang sangat mengerikan. "Aston!" Santo Farah berteriak. Jangan lakukan ini. Jangan korbankan dirimu untukku." Ekspresi Aston menjadi tidak nyata dan terdistorsi. "Santo, ingatlah untuk kembali ke domain abadi dan balaskan dendammu kepada bawahanmu." Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi intisari energi dan tenggelam ke dalam tubuh Saint Farah. Julian berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena meskipun dia mengatakannya, itu akan sia-sia dan dia tidak bisa mengubah keputusan Aston, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghentikan Aston. Seluruh kultivasi Aston berubah menjadi energi paling murni dan diserap ke dalam tubuh Farah. Luka-luka Farah sembuh pada saat ini. Daerah ini perlahan kembali tenang. Farah berdiri di kehampaan yang tak berujung. Dia tampak sangat malu, tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa dan niat membunuh yang tak terbatas. "Apakah kamu baik-baik saja?" Julian bertanya ragu-ragu. Farah menarik napas dalam-dalam, menekan kebencian di hatinya, dan matanya berangsur-angsur pulih. Dia berbalik dan menatap Julian, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Tidak apa-apa, apa yang bisa terjadi?" Julian dapat merasakan bahwa Farah saat ini berbeda dari Farah sebelumnya. Hati Farah sekarang dipenuhi dengan kebencian. Namun ini bukanlah hal yang dapat diubahnya. "Kemana tujuanmu selanjutnya?" Julian bertanya. Farah berkata dengan tenang, 9 alam abadi itu luas, dengan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat alam abadi, ia tetap berada di dasar 9 alam abadi. Selama aku melarikan diri ke alam lain dan bersembunyi, orang-orang kuat dari alam abadi mungkin tidak dapat menemukanku. Sambil berbicara, dia melangkah maju dalam kehampaan tak berujung. "Suatu hari nanti, cepat atau lambat, aku akan berjuang menuju alam abadi dan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku." Suaranya tenang, tetapi mengandung kemarahan tak terbatas. Julian melangkah maju dan mengikutinya dari belakang sambil berkata, "Lagi pula, aku tidak punya tujuan, jadi mengapa tidak pergi bersama?" Bersambung.